Apa yang terjadi jika superhero masa depan bergabung dalam Perang Dunia Kedua? Mari kita temukan jawabannya di alur cerita film Justice Society World War II. Nazis? Awal tahun 1940-an, Nazi Jerman telah menginvasi sebagian besar daratan Eropa, termasuk Polandia dan Uni Soviet. Di samping itu, para ilmuwan Nazi juga sedang mencari artefak kuno berkekuatan mistis, yang diyakini mampu membawa mereka dalam kemenangan. Menyikapi hal itu, Kolonel Steve Trevor dari pihak Amerika Serikat, menyarankan kepada Presiden Roosevelt, untuk membentuk dan merekrut tim manusia super. Yang diantaranya adalah, Carter Hall, reinkarnasi keempat dari Dewa Mesir kuno. Ia memiliki kekuatan super, yang dijuluki sebagai Hawkman. Jay Garrick, sang pembela kebenaran, memiliki skill kecepatan super, ia dijuluki The Flash. Dinah Lance atau Black Canary, mempunyai kemampuan suara ultrasonik, untuk melumpuhkan lawannya. Rex Tyler, seorang ilmuwan yang menggunakan sebuah serum, untuk meningkatkan kekuatannya setiap 1 jam sekali. Ia dijuluki sebagai Our Man. Keempatnya akan dipimpin oleh seorang pahlawan wanita, yaitu Wonder Woman. Di masa kini, tahun 2021, menampilkan Barry Allen bersama Iris, sedang piknik di sebuah taman metropolis. Di sini, Barry tetap menggunakan kecepatan supernya, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal itu membuat Iris merasa kesal. Iris hanya ingin menikmati agar setiap momen berjalan normal, tanpa melibatkan pekerjaan, termasuk pekerjaan Barry sebagai superhero. Perdebatan pun terjadi, hingga Iris menanyakan kepastian hubungan mereka. Namun tiba-tiba, terdengar suara ledakan, hingga Iris menyuruh Barry sebagai The Flash untuk melihatnya. Rupanya telah terjadi pertempuran, antara Superman dan Brainiac. Dalam pertarungan mereka, nampak Superman kewalahan menghadapi serangan Brainiac. Beruntung Barry datang tepat waktu, dan membebaskan Superman dari jeratan antek-antek Brainiac. Brainiac kemudian menggunakan sebuah peluru, dari permata Kryptonite, yang bisa membunuh Superman. Saat Brainiac menembakkan peluru Kryptonite, Barry menggunakan kecepatan tinggi, untuk menangkap peluru tersebut, yang kemudian menciptakan portal dimensi waktu. Barry terus berlari, mengikuti arahan suara Dr. Fate, yang membawanya ke masa lalu. Di mana saat itu, telah terjadi pertempuran antara tim Justice Society, dengan pasukan Nazi Jerman. Sementara pertempuran berlangsung, Wonder Woman dikejutkan oleh kedatangan Barry, melalui portal dimensi waktu. Wonder Woman yang mengira kalau Barry adalah pasukan Nazi Jerman, menyuruh Black Canary untuk mengawasinya. Barry sendiri kebingungan, dan mengira kalau dirinya sudah mati. Tiba-tiba, Barry mendengar suara teriakan warga. Ia berlari ke sumber suara, dan terkejut melihat tentara Nazi Jerman. Ia lalu menghajar para tentara Jerman itu. Setelah melihat aksinya, tim Justice Society mulai menginterogasi dan menanyakan beberapa hal kepada Barry. Barry pun menerangkan, bahwa sebenarnya ia berasal dari masa depan. Sayangnya, tim Justice Society tidak mempercaya ucapannya. Hingga perhatian mereka tertuju pada pesawat Steve Trevor, yang rusak akibat serangan Jerman. Spontan Barry bergegas untuk menyelamatkan Steve Trevor, dibantu oleh Garrick. Dari sini kita dapat melihat, bahwa Barry dan Garrick, sama-sama memiliki kekuatan The Flash. Keduanya berhasil menyelamatkan Steve Trevor, yang akhirnya membuat para tim Justice Society, mulai percaya dengan Barry. Setelah itu, Steve Trevor memberitahu Wonder Woman, kalau ia baru saja melihat satu divisi tentara Nazi Jerman, yang bergerak ke arah mereka. Wonder Woman bersama keempat timnya, lalu berangkat untuk menghentikan tentara Nazi Jerman. Sementara Barry, tidak dilibatkan karena dikhawatirkan akan mengacaukan timeline. Ia tetap bersama Steve Trevor, menuju markas Justice Society. Di perjalanan, Barry menanyakan tentang tim Justice Society, yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Steve Trevor pun menjelaskan, bahwa mereka adalah program pemerintah yang sangat rahasia, dan bahkan memiliki koresponden perangnya sendiri. Setibanya di markas Justice Society, para superhero menjuluki Barry sebagai Future Boy, dan mengenalkannya dengan Shakespeare, yang merupakan koresponden perang mereka. Barry yang sedikit familiar dengan Shakespeare, mengatakan kalau sepertinya ia sudah mengenal Shakespeare sebelumnya. Di samping itu, Steve Trevor melamar Wonder Woman di hadapan mereka semua. Faktanya, Steve Trevor melamar Wonder Woman setiap hari, namun Wonder Woman selalu menolaknya. Steve Trevor lalu menjelaskan kepada mereka semua, bahwa Wonder Woman pernah berjanji, kalau suatu hari nanti, Wonder Woman pasti menerima lamarannya. Selanjutnya, mereka membahas tentang sebuah kode rahasia, yang tidak bisa dipecahkan.
di mana kode tersebut hanya bisa dipecahkan oleh seorang penyihir tua yang sekarang menjadi tawanan Jerman di sebuah kastil yang terletak di Bavaria. Mereka lalu berangkat menuju lokasi yang dijaga ketat oleh tentara Nazi Jerman. Mereka pun menyebar, melumpuhkan setiap tentara penjaga. Dalam pertempuran ini, Barry maupun Garrick sama-sama merasa bahwa kecepatan mereka mengalami penurunan. Saat Shakespeare hendak menyelamatkan para tawanan, seorang tawanan bereaksi seakan ia mengenal Shakespeare. Ia pun memberikan paket berisikan kostum dengan lambang Superman. Tak berlangsung lama, seorang tentara Jerman datang menembak Shakespeare. Yang mengejutkan adalah, tembakan itu tidak melukai Shakespeare sedikitpun. Reaksi yang sama juga dialami oleh rekannya. Mereka menduga kalau Shakespeare kebal terhadap berbagai macam senjata. Namun Shakespeare berdalih kalau ia hanya memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, Shakespeare akhirnya mengakui bahwa Shakespeare bukanlah nama aslinya, melainkan Clark Kent. Mendengar pernyataan itu, Barry pun menduga kalau orang yang ada di hadapannya sebetulnya adalah Superman. Barry juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada Shakespeare. Dari jawaban Shakespeare, Barry mulai menyadari dan menyimpulkan bahwa ia tidak terjebak di masa lalu, melainkan terbawa ke universe lain. Sementara itu, Hawkman dan ketiga rekannya mendobrak pintu sebuah ruangan, di mana terdapat seorang tawanan tua yang ternyata Hawkman sudah mengenal tawanan itu di kehidupan sebelumnya. Ia adalah Dr. Fate, sang pemecah kode yang dimaksud. Hawkman meminta kepada Dr. Fate untuk menerjemahkan kode tersebut. Dengan kekuatan sihirnya, Dr. Fate berhasil menerjemahkan arti dari kode rahasia yang membentuk peta koordinat segitiga Bermuda. Suatu tempat legenda yang menyimpan banyak misteri dan belum terpecahkan. Saat Barry tiba di ruangan itu, ia mengenali helm Dr. Fate, sosok yang memandunya sampai ke universe ini. Barry pun bertanya kepada Dr. Fate, cara agar ia bisa kembali ke universe-nya. Dr. Fate menjawab, kalau Barry hanya bisa kembali setelah semua tugasnya selesai. Garrick yang mendengar pertanyaan Barry mengatakan bahwa mereka semua masih berada di universe yang sama. Ini mungkin berarti kalau Barry dan Garrick adalah orang yang sama. Itu sebabnya, keduanya sama-sama merasa kalau kecepatan mereka berkurang. Tak berselang lama, Dr. Fate menghilang dari tempatnya. Sesuai dengan peta koordinat tersebut, mereka pun pergi menuju segitiga Bermuda menggunakan kapal selam. Akan tetapi, 3 kapal perang Nazi Jerman mendeteksi keberadaan kapal selam mereka. Kapal-kapal Jerman ini menjatuhkan puluhan bom ke posisi kapal selam mereka. Wonder Woman pun bergegas turun tangan sendiri. Ia melemparkan kembali bom-bom tersebut ke kapal tentara Jerman dan berhasil melumpuhkan 1 kapal. Namun upaya itu masih belum efektif, karena kapal perang Jerman terus melemparkan puluhan bom. Beberapa saat kemudian, sekelompok tentara Atlantis berdatangan membantu mereka menghancurkan bom-bom tersebut. Tentara Atlantis ini lalu mengarahkan kapal selam agar ikut bersama mereka. Hingga kapal selam sampai di sebuah pos bawah laut. Para tim Justice Society disambut oleh penasehat dari Raja Atlantis. Mereka dibawa ke hadapan Raja Atlantis, yakni Aquaman. Wonder Woman pun langsung memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta bantuan untuk melawan pasukan Nazi Jerman. Aquaman mengiyakan permintaan mereka dan mengajak mereka untuk ikut ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, mereka malah dikurung oleh Aquaman. Rupanya pikiran Aquaman telah dikendalikan oleh si penasehat yang pro dengan Nazi. Si penasehat juga mengatakan bahwa ia sebenarnya manusia biasa bernama Psycho Pirates. Dan kode yang mereka dapat sebelumnya hanyalah jebakan yang ia buat agar para superhero sekutu datang ke Atlantis. Tidak mau terlalu lama terjebak, mereka pun berusaha menghancurkan kurungannya, namun kurungan itu terlalu kuat. Garrick dan Barry, yang sama-sama mengalami penurunan pada kecepatan mereka, lalu menggabungkan kekuatan, agar salah satu di antara mereka bisa memiliki kekuatan penuh. Dan dengan kecepatan penuh, mereka bisa bergerak melalui molekul yang bisa menembus benda padat. Dalam penyatuan kekuatan, Barry berhasil menembus lantai di bawahnya, dan langsung pergi membukakan pengurung kawan-kawannya. Barry kemudian memberitahu, bahwa ia sempat mendengar dari penjaga, kalau Aquaman sedang pergi ke palung untuk membuka kurungan monster. Monster-monster tersebut akan dikerahkan untuk membantu pasukan Jerman dalam menyerbu Amerika. Mendengar hal itu, Wonder Woman meminta Barry agar ikut bersamanya mencegah Aquaman. Sementara yang lain diperintahkan agar kembali ke Amerika. Saat Aquaman hendak melepaskan para monster, Barry dan Wonder Woman datang berusaha mencegat. Akan tetapi, mereka kewalahan melawannya hingga sekelompok para monster berhasil dilepaskan.
beralih ke pesisir timur Amerika, di mana pasukan Atlantis berdatangan menyerbu jajaran kota. Para tim superhero berusaha melakukan perlawanan hebat demi melindungi penduduk. Dalam pertarungan tersebut, tim superhero sempat unggul dan berhasil memukul mundur tentara Atlantis. Hingga Aquaman datang bersama para monsternya. Monster-monster ini melakukan serangan dan menciptakan kerusakan parah. Hawkman dan Black Canary berusaha menghentikan salah satu monster. Dalam pertempuran tersebut, Hawkman diserang monster saat terbang dan jatuh dalam ketinggian. Hingga ia pun tewas di pangkuan Black Canary. Nampak Black Canary sangat terpukul atas kepergiannya. Selain itu, Hourman juga terkena tembakan tentara Atlantis. Beruntung Steve Trevor datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Di waktu bersamaan, Garrick dan Black Canary berhasil mengalahkan para monster. Sementara Barry dan Wonder Woman yang baru saja tiba, langsung mengambil bagian dalam pertempuran. Wonder Woman bertarung sengit dengan Aquaman, hingga Wonder Woman berhasil mematahkan trisula milik Aquaman. Patahnya trisula milik Aquaman, membuatnya terlepas dari kendali pikiran Psycho Pirates. Ia akhirnya sadar dan merasa bersalah, kalau tindakannya telah menghancurkan kota. Ia pun memerintahkan seluruh pasukannya, untuk kembali ke Atlantis. Tak berakhir sampai di situ, masalah lain datang menghampiri mereka, yaitu kemunculan pesawat pengebom Nazi, untuk membombardir kota. Mereka semua kebingungan, untuk mencegat kemajuan pesawat-pesawat itu, karena tak satu pun dari mereka yang bisa terbang. Steve Trevor yang berdiri sendiri, ditusuk oleh Psycho Pirates menggunakan patahan trisula Aquaman, sebelum Barry datang melumpuhkan Psycho Pirates. Pesawat yang semakin mendekat, membuat mereka semakin resah. Namun tiba-tiba, pesawat itu hancur satu persatu di udara. Ternyata pelakunya adalah Shakespeare, alias Clark Kent, yang sudah berubah menjadi Superman. Dengan kostum merah biru, yang sebelumnya diberikan si tawanan. Setelah menghancurkan semua pesawat Nazi Jerman, ia lalu mendarat mendekati para tim Justice Society. Sembari berkata, bahwa sudah saatnya ia terlibat dan menggunakan kekuatannya di tengah-tengah percakapan mereka, Hourman memanggil Wonder Woman, karena kondisi Steve Trevor yang terluka dan semakin parah. Wonder Woman pun mulai panik, berniat tetapi Steve Trevor melarangnya, sembari mengeluarkan cincin dan kembali mencoba melamar Wonder Woman, untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, Wonder Woman menerima lamarannya. Sayangnya, Steve Trevor lebih dulu meninggal, sebelum ia memasangkan cincin ke jari Wonder Woman. Barry yang merasa bahwa tugasnya telah selesai, lalu berpamitan kepada teman-temannya untuk kembali. Wonder Woman pun memberikan cincin dari Steve Trevor kepada Barry. Ia berpesan, agar Barry tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti yang ia lakukan kepada Trevor. Setelah itu, Barry bersiap kembali ke universe-nya dengan bantuan Garrick. Yang mengejutkan di sini adalah, Barry kembali beberapa detik, sebelum ia terseret ke dalam portal dimensi waktu. Ia langsung menangkap peluru Kryptonite, dan melemparkannya ke Brainiac, sehingga membuat Brainiac tewas oleh pelurunya sendiri. Flash memberitahu Superman, bahwa Brainiac bukanlah ancaman terakhir di bumi. Ia lalu menawarkan Superman untuk membentuk aliansi superhero, yang akan melindungi perdamaian dunia. Dan kemungkinan besar menjadi titik awal, terbentuknya Justice League di universe ini. Selanjutnya, Barry kembali piknik bersama Iris. Ia lalu menceritakan pengalamannya selama 1 minggu bersama tim Justice Society, saat menghadapi pasukan Nazi Jerman. Iris sendiri merasa mustahil dengan cerita itu, karena yang ia tahu, Barry hanya pergi beberapa detik saja. Kemudian Barry melamar Iris, dengan cincin yang ia terima dari Wonder Woman. Dan itulah scene terakhir, dari alur cerita film Justice Society World War II.